Halo guys, minal aidin wal faizin teman-teman. Mohon maaf lahir dan batin ya. Mohon maaf juga lama tidak upload dikarenakan saya mudik silaturahmi ke keluarga di Uruguay teman-teman. Ya sudah, kali ini dikarenakan setan-setan sudah pada dibebaskan, kita akan membahas film persetanan perhororan. Film ini disutradarai oleh David Gordon Green yang berjudul The Exorcist Believer. Langsung saja, nggak usah banyak bacot, gaskeun. Di awal scene kita diperlihatkan pada tahun 2010. Di sini kita akan diperkenalkan dengan seorang fotografer bernama Victor. Terlihat Victor sedang berlibur bersama istrinya bernama Soren. Pada saat itu Soren sedang hamil besar dan menantikan kelahiran putrinya. Tentu saja momen ini adalah momen terindah bagi keluarga mereka. Mereka juga masih menyempatkan diri untuk berlibur ke kota Haiti di benua Amerika. Soren yang sedang berkeliling kemudian dihampiri oleh bocil. Melihat Soren yang sedang hamil, bocil itu kemudian mengajaknya bertemu dengan ibunya yang merupakan seorang dukun di daerah tersebut. Di sana mereka melakukan sebuah ritual jampe-jampe harupat untuk memberikan berkat dan perlindungan pada si bayi yang ada di dalam kandungannya cenah. Setelah itu Soren memberitahu Victor tentang kejadian tadi dan mereka menganggap mungkin hal itu akan dibutuhkan suatu hari nanti. Kemudian Soren memutuskan kembali ke hotel untuk beristirahat. Sementara Victor lanjut mengambil beberapa foto di kota tersebut dan beberapa kemudian tiba-tiba ya, terjadi lini atau gempa yang lumayan edan. Soren dan penghuni hotel lainnya bergegas untuk keluar dari hotel tersebut, namun sayangnya tangga yang akan Soren lewati ragrag yang membuat Soren terjatuh dan akhirnya terjebak di dalam reruntuhan. Victor yang panik melihat istri tercintanya terluka parah langsung bergegas membawanya ke RS. Singkat cerita, sesampainya di RS, Victor harus mendengar kabar yang membuat sakit dada. Dokter berkata saya hanya bisa menyelamatkan satu nyawa. Jika Mang Victor ingin menyelamatkan Soren, maka dia harus merelakan si bayi yang ada di dalam kandungannya cenah. Tentu saja hal tersebut membuat Victor harus memilih hal tersulit tersakit dada yang pernah ada di hidup Victor. Singkat cerita, 13 tahun kemudian Victor kini hanya hidup berdua dengan putrinya bernama Angela. Yang artinya Victor telah memutuskan untuk memilih menyelamatkan putrinya dan dia telah merelakan kepergian istri tercintanya. Sesampainya di sekolah, Angela izin kepada Victor untuk belajar bersama dengan temannya pulang sekolah nanti. Awalnya Papa Victor tidak mengizinkan, namun karena alasannya belajar, Papa Victor pun mengizinkannya. Setelah pulang sekolah, Angela bersama temannya yang bernama Catherine ternyata berdusta. Mereka sebenarnya tidak ingin belajar bersama, melainkan mereka pergi ke dalam hutan dan masuk ke dalam bunker tua. Di dalam bunker itu bedegongnya mereka melakukan ritual pagan atau ritual pemanggilan arwah cenah. Bedegong emang budak teh lah. Angela melakukan ritual sudi tersebut berharap bisa berkomunikasi dengan roh ibunya alias si Soren. Angela juga sering bercerita kepada Catherine bahwa dia selalu mendengar ibunya berbicara kepadanya cenah. Scene berpindah kepada Papa Victor yang sedang mengedit foto dari kliennya, namun dia menemukan hal aneh, di mana layar laptopnya tiba-tiba rusak dan dia pun memutuskan untuk pulang ke rumah. Sampainya di rumah, Victor terheran-heran karena si bedegong Angela belum pulang ke rumah. Padahal hari sudah menjelang maghrib. Victor pun menghubungi orang tua Catherine dan bertanya, apakah Dede Angela masih di rumahnya? Namun orang tua Catherine berkata, lah duka, tadi juga Catherine izin mau belajar bersama di rumah temannya yang bernama Desana cenah.
Di sini Papa Victor mulai kebingungan dan akhirnya dia memutuskan untuk pergi ke rumah Catherine. Orang tua Catherine pun menghubungi Desana, namun Desana berkata, "Loh, aku nggak tahu tante kalau mereka pergi kemana," cenah. Tapi dia sempat melihat mereka berjalan ke dalam hutan, merasa ada yang tidak beres, mereka pun menghubungi polisi. Mereka pun langsung masuk ke dalam hutan untuk mencari si bedogong Angela dan si bedogong Catherine. Di sana mereka menemukan barang-barang Angela dan Catherine terpisah seperti tas dan sepatu. Pencarian pun terus berlangsung dan kabar tentang hilangnya Angela dan Catherine telah viral dan FYP tersebar di berbagai media sosial dan berita. Singkat cerita, setelah dilakukan pencarian selama 3 hari, akhirnya Dede Angela dan Dede Catherine ditemukan sedang bersembunyi di kandang domba milik seorang petani. Terlihat mereka seperti orang yang belah-belah dan tidak mengingat apapun yang terjadi kepada mereka. Setelah itu, Dede Angela dan Dede Catherine segera dibawa ke RS. Di sana mereka menjalani beberapa pemeriksaan. Pada awalnya, Papa Victor dan kedua orang tua Catherine mengira bahwa mereka berdua telah diculik dan digayur oleh seseorang. Namun pihak RS mengatakan bahwa dari hasil pemeriksaannya tidak ditemukan adanya tanda kekerasan fisik atau seksual di tubuh mereka. Ketika dokter bertanya hal terakhir apa yang mereka ingat, mereka pun menjawab, "Kita mah hanya pernah melakukan ritual sudi doang di dalam bunker, cenah. Kemudian hujan turun dan kemudian kita tersesat deh. Lalu kita berusaha mencari jalan keluar dari hutan tersebut, cenah." Namun anehnya Dede Angela dan Dede Catherine merasa bahwa mereka tersesat di dalam hutan itu hanya beberapa jam saja, cenah. Padahal mereka hilang sudah 3 hari. Dari sini pihak RS menyimpulkan bahwa Angela dan Catherine menderita amnesia sementara, namun para orang tua masih dibuat bertanya-tanya dan mereka masih menganggap pasti ada seseorang yang menculik mereka, cenah. Setelah dilakukan berbagai pemeriksaan, semua hasilnya tetap normal dan akhirnya mereka sudah diperbolehkan untuk pulang ke rumah. Pada awalnya mereka berdua terlihat masih agak normal loh ya, agak normal seperti anak biasanya. Namun tidak lama kemudian perilaku Angela mulai memburuk. Dia mulai bertingkah aneh dan menakutkan, bahkan dia sampai berkata kasar yang tidak pantas diucapkan oleh seorang anak kecil. Dia juga secara tiba-tiba menyerang Papa Victor yang pada akhirnya membuat tubuh Angela kejang-kejang dan Victor pun kembali membawanya ke RS. Di sana Angela selalu berontak sehingga memaksa pihak RS untuk mengikat tubuhnya dan memberikannya obat penenang. Setelah itu hal aneh mulai terjadi lagi di mana kuku tangan dan kaki Angela perlahan mulai terlepas. Satu persatu terlihat juga ada bekas cakaran di beberapa bagian tubuhnya. Dari sini Papa Victor mulai merasa ada yang pianjingan sama anak tercintanya. Begitu juga dengan Catherine, ketika dia sedang mengikuti ibadah di gereja, tiba-tiba dia mulai bertingkah aneh. Father, because of that blood. Body in the blood! Stop it! Karena hal tersebut, orang tua Catherine juga kembali membawanya ke RS untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Di sana mereka kembali bertemu dengan Papa Victor. Ibu Catherine adalah orang yang sangat taat kepada agamanya. Lantas dia pun menghubungkan semua kejadian itu dengan hal mistis. Dan dia berpikir bahwa sekarang Dede Catherine sedang dirasuki, ketempelan oleh roh jahat. Dia mengira Dede Catherine begini kemungkinan karena belum membaptis Dede Catherine sejak kecil. Jadi apa yang mereka lakukan di hutan sama saja membuka diri sehingga roh jahat bisa masuk ke tubuh mereka, cenah. Lalu pada malam harinya kita diperlihatkan dengan seseorang perawat bernama Anne. Kebetulan dia juga tetangga dari Papa Victor. Ketika sedang mengecek suhu tubuhnya Dede Angela, dia juga mendapatkan hal aneh di mana alat pendeteksi panas itu tiba-tiba menjadi error. Setelah itu Dede Angela terbangun dan hal aneh kembali terjadi, di mana Dede Angela mengetahui semua masa lalu kelam atau dosa-dosa dari Anne.
Keesokan harinya, Anne langsung menemui Papa Victor dan dia langsung memberikan buku rohani yang selalu dia baca saat masih kuliah. Dan dia sangat yakin bahwa kejadian yang dialami oleh Dede Angela sekarang ada kaitannya dengan hal gaib persetanan. Namun Papa Victor tidak peduli. Semenjak kematian istri tercintanya, Papa Victor sudah tidak percaya lagi dengan hal namanya agama atau Tuhan. Loh. Di sini Anne terus menjelaskan bahwa sebelum dia menjadi seorang perawat di RS, dulu dia pernah mengikuti pelatihan sebagai seorang biarawati. Namun terjadi kecelakaan yang membuatnya hamil hingga akhirnya dia memutuskan untuk menggugurkan kandungannya. Anne juga berkata kepada Papa Victor bahwa dia tidak pernah memberitahu dan cerita kepada siapapun tentang hal ini sebelumnya. Tetapi saat dia memeriksa Dede Angela di RS, dia sangat terkejut karena tiba-tiba Dede Angela bisa mengetahui dosa-dosa tersebut. Bahkan dia juga mengetahui nama asli dari Anne. Setelah mengetahui cerita tersebut, Papa Victor mulai berpikir keras. Apakah yang dikatakan Anne tadi benar nggak ya? Karena penasaran, Papa Victor pun membuka buku yang tadi diberi oleh Anne. Di dalam buku tersebut, seseorang menceritakan peristiwa mistis yang terjadi kepada anaknya yang bernama Regan. Setelah kejadian tersebut, orang itu memutuskan menjadi seorang penulis sekaligus membantu orang-orang yang mengalami hal sama seperti yang dialami oleh anaknya si Regan. Is that correct? I guess you could say that. Mengetahui hal itu, Papa Victor langsung bergegas pergi ke rumah orang itu yang bernama Chris. Dan dia bertanya, apakah kisah yang di buku itu memang nyata kah? Kemudian Papa Victor menunjukkan foto Dede Angela dengan tulisan Help Me yang terukir di perutnya. Melihat kejadian itu, Chris kembali teringat dengan peristiwa 50 tahun yang lalu, di mana kejadian itu sama persis seperti yang dialami oleh Regan. Namun setelah buku itu diterbitkan laku keras, si Regan malah tidak suka. Dia tidak mau cerita tersebut diviralkan. Hingga akhirnya si Regan pun murka dan dia pergi dari rumah meninggalkan Chris. Bahkan sampai sekarang Chris tidak mengetahui di mana keberadaannya sekarang. Lalu mereka pun memutuskan pergi ke RS untuk ngalongok kondisi Dede Angela. Sesampainya di sana, Chris menyadari bahwa Dede Angela saat ini dirasuki oleh iblis yang sama seperti merasuki tubuh Regan dulu. Dia adalah iblis Pazuzu. Iblis itu juga sepertinya sudah tahu bahwa Chris akan datang ke sana karena dia telah mengukir nama Regan di dinding RS tersebut. Setelah itu mereka memutuskan mengunjungi Catherine yang sedang dirawat di rumah. Sampainya di sana terlihat keadaan rumah Dede Catherine sudah berantakan dan mereka menemukan ayahnya Catherine yang terlihat sudah pasrah lemas. Dengan keadaan yang menimpa anaknya sekarang, Papa Victor juga menemukan mamahnya Catherine yang sedang bersembunyi di ketakutan di dapur bersama kedua anaknya. Sementara di sisi lain, Chris masuk ke dalam kamar Dede Catherine dan mencoba berkomunikasi dengan iblis jadah tersebut. Di sini si iblis terus ngadoja kepada Chris dengan mengungkit nama Regan. Iblis itu juga berkata bahwa Dede Catherine sedang dikulub di dalam neraka. In the name of all holy beings. Hingga akhirnya iblis itu mengambil salib yang terjatuh dan ya. Mendengar teriakan di atas, Papa Victor langsung menghampirinya dan dengan cepat dia langsung menarik Chris keluar dari kamar Dede Catherine. Setelah itu dia pun langsung menghubungi ambulans dan Chris langsung dibawa ke RS untuk mendapatkan pertolongan pertama. Sementara keluarga Dede Catherine masih shock, blah blah dan kebingungan dengan apa yang telah terjadi kepada putrinya. Dari semua kejadian itu, perawat Anne dan pastor yang bernama Maddox mengadakan pertemuan dengan beberapa pastor lain. Di sini Pastor Maddox meminta bantuan kepada mereka agar bisa mendapatkan izin dari pimpinan gereja untuk melakukan eksorsisme, pengusiran roh, ruqyah meureun ya teman-teman kalau di Indo mah. Keesokan harinya terlihat Papa Victor menemui seorang wanita bernama Dr. Bihibe. Selain seorang dokter, Bihibe ini juga paham dengan ritual penyembuhan dengan alat tradisional. Dan dia pun siap membantu Papa Victor untuk mengusir roh jahat jahanam tersebut.
Singkat cerita, pada malam harinya Papa Victor, Bihibe, dan Anne mempersiapkan segala keperluan untuk memulai ritual tradisional tersebut. Setelah itu Papa Victor menjemput Dede Angela yang masih ada di RS. Dia juga menyuruh orang tua Dede Catherine untuk membawa Dede Catherine ke rumahnya. Setelah semuanya sudah dipersiapkan, sekarang mereka tinggal menunggu kedatangan Pastor Maddox untuk membantu kelancaran dari ritual tersebut. Namun ketika Pastor Maddox sudah dongkap, mereka malah mendapatkan kabar buruk karena pimpinan gereja tidak mengizinkan Pastor Maddox untuk melakukan eksorsisme, mengingat kondisi mereka yang sudah semakin parah dan jika mereka tetap memaksa melakukannya, ditakutkan akan terjadi resiko yang sangat edan bahaya, bahkan bisa menyebabkan kematian. Namun Papa Victor tetap kekeh panceg berkata bahwa mereka akan tetap melakukan ritual tersebut dengan bantuan atau tanpa bantuan Pastor Maddox. Sebelum pergi dari sana, Pastor Maddox sempat memberikan Bible kepada Anne dan dia menyuruh Anne untuk mewakilkan dirinya dari sisi agama Katolik. Kemudian mereka pun memulai ritualnya. Di sini kita akan melihat cara dari berbagai keyakinan, mulai dari Kristen dan juga ritual tradisional dari Afrika. Dr. Bihibe membagikan jimat perlindungan dari karuhun sakti yang diyakini menjauhkan mereka semua dari iblis jadah. Di sini Anne yang pertama melakukan ritual dengan membaca ayat yang ada di dalam Bible, namun sepertinya usaha tersebut tidak mempan. Malah para iblis ini ngadoja dan mencoba merusak mental Anne dengan berkata bahwa Anne telah membunuh anaknya sendiri, cenah. You're all going to die. Setelah percobaan pertama gagal, mereka pun lanjut menggunakan cara ritual tradisional. Dr. Bihibe menyiramkan air yang sudah diberi mantra jampe-jampe harupat dan ternyata cara tersebut berhasil membuat si iblis kepedihan. Di sini si iblis goblok jadah berusaha menggoda Papa Victor. Dia membuat Victor kembali teringat dengan kejadian 13 tahun yang lalu, di mana Papa Victor diberi sebuah pilihan antara menyelamatkan Soren istrinya atau Angela yang masih berada di dalam kandungan. Dan faktanya pada saat itu Papa Victor meminta para dokter untuk menyelamatkan Soren, bukan anaknya. Namun keadaan Soren sudah melemah, terpaksa para dokter akhirnya menyelamatkan bayi yang ada di dalam kandungannya. Si goblok iblis yang mengetahui hal itu kemudian mengatakan kepada Papa Victor, kenapa sekarang Sia mati-matian menyelamatkan si bedagong Angela yang tidak Sia inginkan sebelumnya? Dengan tipu daya si goblok iblis ini kembali membuat pilihan kepada baraya semua untuk memilih Dede Angela atau Dede Catherine yang ingin mereka selamatkan. Dengan kondisi yang memusingkan, Papa Victor dan Mama Catherine tidak mau memilih karena mereka sadar bahwa itu adalah hanya tipuan dari si jadah yang bisa membuat keadaan semakin chaos. You must choose. Tidak lama kemudian Pastor Maddox datang dan memutuskan untuk menolong mereka dan tidak peduli dengan perintah dari gereja. Namun karena kekuatan iblis jadah ini sangat edan, mereka pun dapat membunuh Pastor Maddox dengan mudah. Melihat kejadian mengerikan itu, ayahnya Catherine yang sudah putus asa tidak ingin kehilangan putrinya dan akhirnya dia terbodohkan, tertololkan oleh tipu daya si iblis jadah. Lalu ayahnya Catherine sosorongot bahwa ingin Catherine yang diselamatkan, cenah. Kemudian detak jantung Angela menghilang, sementara Catherine akhirnya tersadar. Namun mereka tidak mengetahui bahwa iblis Pazuzu anjing itu telah berhasil menipu mereka. Ternyata pilihan yang dibuat oleh si iblis tadi bukan bertujuan untuk menyelamatkan salah satunya, melainkan siapa yang dipilih maka mokatlah ia.
Hingga akhirnya Angela tersadar di pelukan Papa Victor. Dari sini bisa disimpulkan bahwa iblis sudah berhasil mempermainkan keyakinan ayahnya Catherine. Dia malah percaya dan perkataan si iblis jadah, dan karena tipu daya tersebut orang tua Catherine malah kehilangan putri tersayangnya. Tidak lama kemudian, seperti biasa polisi ngaret dong, sementara semuanya sudah berakhir. Sementara di sisi lain ayahnya Catherine masih sakit dada telah mengikuti perkataan dari si iblis jadah. Ya, kita juga tahu kan teman-teman, jika iblis menawarkan surga berarti artinya neraka, dan sebaliknya ya teman-teman. Singkat cerita, beberapa hari kemudian terlihat Dede Angela sudah bisa kembali menjalankan aktivitasnya seperti biasa. Namun saat di kelas wajah Angela masih terlihat belah-belah sambil terus memandangi kursi Catherine yang kosong. Scene berpindah kepada Chris yang masih dirawat di RS. Tidak lama kemudian ada seseorang yang datang ke ruang rawatnya. Awalnya Chris mengira Papa Victor, ternyata orang yang datang adalah si Regan, terlihat sudah tua, dan sepertinya kini Regan telah memaafkan ibunya. Film pun tamat. Bagaimana film persetanan ini teman-teman? Memang film ini tidak begitu seperti film horor pada umumnya. Pokoknya mah nggak ada jumpscare-jumpscarannya lah ya teman-teman. Tapi seru kan teman-teman, dan serem juga. Saya suka sama film pengusiran setan-setan kayak gini, walaupun tidak ada jumpscare-nya. Ya sudah, enjoy ya teman-teman. Maafkan saya kalau balelol ngomongnya ya teman-teman ya. Pamit undur diri lah saya ya. Jangan lupa subscribe bisa meureun guys. See you.